Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Kenapa Nabi diberi gelar Rasul? Nabi dan Rasul makamnya beda. Ya, dari rahasia, setelah wilayah rahasia, wilayah sir, masuk kepadanya Rasul, di situ makamnya Rasul, wilayah ruh, wilayahnya Isa, itu di situ Rasul. Kemudian ya dari ruh ini dibalik cahayanya menjadi nur. Nah, wilayah nur ini wilayah jiwa, wilayah Nabi, wilayah Bani Israel. Nah, makanya dikatakan nabi-nabi itu diutus dari Bani Israel atau lahir dari golongan Bani Israel, benar. Oke. Jadi Nabi makamnya Musa, sedangkan Rasul makamnya Isa. Adapun Muhammad, ya dari makam pertama rahasia namanya Ahad, makam Rasulnya namanya Ahmad, makam Nabinya namanya Muhammad, makam jasadnya namanya Muhammad bin Abdullah. Gitu ya, Sirul Asrar nanti dicatat-catat. Kita akan temukan nanti keidentikan dari guru. Mau tanya sebenar-benarnya diri, itu dilihat dari penciptaan pertama, ya. Penciptanya pertama, sebelum disebut sebagai sesuatu, ya di situ ada perkataannya Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Rabbmu? Ya di situ diri kita menjawab, bala syahidna, betul engkau Rabbku. Nah itu aku di situ sudah ada. Ya. Itu diri pada saat itu disebut dengan diri rahasia atau sir. Karena pengakuan kita mengaku bahwa ada Rob, berarti kita mengaku sebagai hamba, maka aku sir tadi terhijab oleh cahaya. Ya, terhijabnya aku oleh cahayaku ini disebutlah dalam kondisi ruh. Aku berdimensi ruh, katakan seperti itu. Nah, aku berdimensi ruh disebut sebagai hakikat diri atau kebenarannya diri. Nah, lalu kemudian ruh ini sebelum masuk ke dalam jasad diserupakan dulu, namanya jiwa. Nah, jiwa ini biasa disebut dengan jati diri. Ya, istilahkan istilah-istilah begini. Istilah-istilah yang kita ambil dari perkataan orang-orang terdahulu. Dan saya berusaha memahami apa yang disebut jati diri, apa disebut hakikat diri, apa disebut dengan sirnya diri. Ya, sebenar-benarnya diri itu disebut dengan hakikat, hakka jatuhnya ke ruh. Ya, hakikat, hakka, sebenar-benarnya diri itu jatuhnya ke ruh, padahal masih ada lagi di atas. Ya. Nah, apapun keadaannya, diri itu dimulai dari sekarang. Kita berjasad ini juga diri. Nafs. Di dalam diri kita ini ada jiwa, itu juga diri. Nafs juga. Di dalam jiwa ada ruh, nah, itu juga diri. Nafs juga. Dalam ruh ada rahasia, itu juga diri. Nafs juga. Jadi diri kita, rahasia, ruh, jiwa, jasad, itu membawa nama Allah. Yang rahasia disimbolkan dengan alif, yang ruh disimbolkan dengan lam, yang jiwa disimbolkan dengan lam, yang jasad disimbolkan dengan ha. Jadi manusia itu membawa nama Allah, alif, lam, lam, ha. Rahasianya, ruhnya, jiwanya, jasadnya. Itu ya, Juandi. Gimana menurut Pak Ustadz dengan hubungan tanggal lahir sama surah Al-Quran? Barusan lewat di beranda. Jadi kalau ada yang ingin meneliti tanggal lahirnya dengan Al-Quran, silakan ya. Silakan melakukan penelitian. Bagi saya tidak terlalu penting ya, tidak terlalu perlu bagi saya.
Oke, sengaja biar orang fokus dengan typing. Oh, gitu ya. Oh, typing. Satu mengucap, satu mengucap, dua terpanggil. Satu mengucap, dua terpanggil. Wah, ini ada juga pengetahuannya ini. Kajian 1 sampai 16. Oh, itu yang sudah tersimpan di YouTube ya, kawan-kawan. Itu kajian dasarnya 1 sampai 16. Setelah itu kajian lanjutan itu menemani kawan-kawan untuk ya berusaha memahami Al-Qur'an. Kemudian kenapa ada rasul-rasul banyak? Ya, semua mewakili satu, ya. Dia mewakili satu. Yang satu itu Muhammad, ya. Jadi meskipun banyak, jadi pada prinsipnya dia hanya berjumlah 24 dari apa ya? Manusia yang membawakan makna rasul itu 24 dari Adam sampai Isa. Kalau nabi banyak ya, tapi meskipun banyak disebutkan dia 12 golongan. Pada prinsipnya rasul itu hanya satu dan diperankan oleh Isa. Itu prinsip ya, pada prinsipnya rasul Allah itu hanya satu, itu diperankan oleh Isa. Ya. Ada yang mengurai ruh itu sampai 4 ya. Makanya lari juga ke binatang juga ada ruhnya, tumbuhan juga ada ruhnya, dibagi ruh itu sampai 4. Saya tidak permasalahkan dan bagi saya tidak terlalu penting juga. Ustaz yang mana itu diri saya sudah sebutkan tadi ya, dari rahasia ke ruh, ke jiwa, ke jasad, semua itu adalah diri, semua itu adalah nafs. Jadi ada 4 diri, ada 4 dimensi dari diri, tetapi tidak boleh terpisah ini 4 ini ya. Kapan terpisah berarti kita akan masuk kepada ketiadaan. Makanya sebut alif lam lam ha itu kekal. Kapan terlepas dari ha, maka alif lam lam akan kembali ke alif, kita kembali ke nafsun wahidah, aku tidak ada. Ya. Jadi dikatakan, disebutkan dalam Al-Quran, kamu tidak akan disebut sebagai sesuatu sampai kamu mengamalkan Taurat, Injil, dan apa yang ada pada apa yang diturunkan kepadamu. Ya. Tapi di situ diterjemahkan, kamu tidak dipandang beragama sampai kamu mengamalkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepadamu. Artinya aku pada kondisi itu adalah jasad, harus ada jiwanya Taurat, harus ada ruhnya Injil, harus ada rahasia apa yang ada padamu, apa yang diturunkan padamu. Barulah bernilai sebagai manusia. Tugas khalifah, petugas khalifah. Coba dilihat Pak Andi, surat 5 ayat 68 bisa dibuka. Surat ke-5 ayat 68. Kawan-kawan yang ada Al-Qur'annya silakan dibuka. Surat ke-5 ayat 68. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Ya. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Ya,
wahai ahli kitab. Jadi kalau disebut ahli kitab berarti sudah ada jasad, itu sudah standarnya itu begitu. Kapan dia sebut ahli kitab berarti ada kitab, ada jasad. Dan kita berada pada dimensi jiwa. Di situ dikatakan tidak dipandang beragama. Bahasa Al-Qur'annya itu kamu tidak bisa disebut sebagai sesuatu, kamu tidak akan mencapai sesuatu. Ya. Sampai kamu menegakkan Taurat, nah itu tadi ada kitabnya, ada jasad, ada Taurat itu wilayah jiwa, ada Injil itu wilayah ruh. Nah, lalu kemudian apa yang diturunkan kepadamu di situ disebut sebagai Al-Qur'an, itu rahasia. Ya, sebetulnya itu adalah rahasia. Kalau Al-Qur'an ya Tauratnya, Injilnya, kitabnya semua Al-Qur'an. Tapi apa yang diturunkan kepadamu itu dikatakan menambah kedurhakaan karena sudah ada yang turun dan itu diingkari. Itulah Muhammad itu, karena kedatangannya pada diri kita sementara kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, maka kita akan mengingkari Muhammad itu. Maksudnya artinya ya kita kenal Muhammad ini adalah yang melahirkan akhlakul karimah atau sifat-sifat kebaikan dalam diri. Namun demikian ketika sifat kebaikan itu muncul ke permukaan atau kita lakukan, ya kita katakan ya kitalah yang melakukan kebaikan. Namanya mengingkari akibat kedatangannya yang satu itu, yang diturunkan kepadamu itu. Kalau syahadat benar, kita katakan sifat kebaikan itu adalah pemberian Tuhan, berarti syahadatnya benar. Ya, secara tidak langsung kita mengatakan Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu ya. Menurut sampean Nur Muhammad itu kadim atau muhaddas? Itu saya tidak mengerti bahasa begini, Pak Juwadi. Saya tidak mengerti muhaddas itu apa, kadim itu apa. Dan terlalu saya sebetulnya bukan orang yang mengerti bahasa Arab, cuma sedikit-sedikit mengerti karena sering mendekati Al-Quran, sering baca Al-Quran, tapi saya terjemahkan, saya upayakan untuk memahami kata per kata, ya. Oke, makanya ketika kemarin dikatakan bahwa ini apa itu kemarin itu musanna atau dari tata bahasa Arab. Wah, saya bilang itu bukan bidang saya. Hanya kalau seumpamanya ada perbedaan makna yang terkandung dengan apa yang saya jelaskan, ya boleh disampaikan, ya. Boleh disampaikan berdasarkan seumpamanya menurut tata bahasa Arab ini bermakna laki-laki atau perempuan. Nah, katakanlah seharusnya bermakna laki-laki, tapi saya jelaskan seperti bermakna perempuan, itu boleh disampaikan, ya, gitu ya. Kebanyakan kata bersayap diciptakan orang untuk menutup yang jelas. Ya, itulah kalau kita hanya gunakan Al-Quran saja, insya Allah akan semakin mudah kita belajar. Kenapa Nabi Muhammad suka puasa Senin Kamis? Apa makna dalam diri kita? Jadi kalau kita lihat di gambar ini, kelihatan ya, saya kasih turun dulu judul ini ke bawah ya. Oh, enggak bisa. Hanya sampai di situ. Mudah-mudahan judulnya tidak hilang, karena kalau digeser hilang. Sudah cukup begitu ya? Kelihatan ya? Perhatikan pada diri, itu hitungan hari. Pada diri kita itu disebut dengan hari Ahad. Hari Ahad, hari pertama. Nah, hari kedua, hari Senin, nah, ini puasa lahiriah, puasa kelahiran. Kalau bahasa Muhammad, dia lahir hari Senin.
puasa lahiriah, puasa zahir, puasa makanan hari Senin, hari Selasa hari ketiga, Selasa ketiga, Arba'a Rabu hari keempat, Kamis Khamsa itu puasanya Maryam. Maryam jangan berbicara, karena kalau Maryam diam maka yang berbicara itu adalah Isa. Nah, ini hari Kamis. Nah, ini Al-Jum'ah, hari berkumpul, hari menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Yang di atas hari Sabat. Yang di atas hari Sabat, maka kita akan sadar bahwa yang bekerja adalah Allah. Siapa yang menganggap dirinya bekerja pada hari Sabat dikutuk seperti kera yang hina. Bentuknya saja seperti ini tetapi tidak memiliki kesadaran. Itu namanya kutukan sebagai kera yang hina. Gitu ya. Jadi satu kali pertanyaan langsung jawabannya padat. Ya. Dua iman. Mengurai kata bersayap menjadi jelas, menerangi yang gelap. Menerangi yang gelap. Kita sederhanakan ini kajian, kita sederhanakan supaya bisa dipraktekkan. Intinya itu dipraktekkan, bukan disimpan itu ilmu dengan istilah-istilah canggih baru tidak bisa dilakukan, ya. Apalah gunanya kita mengerti Nur Muhammad, Nur Zat Allah, Nur Allah, lalu kemudian tersimpan di kepala, ya. Mau diapa itu Nur Allah, Nur Zat Allah itu mau diapa, Nur Muhammad itu mau diapa. Paling-paling kita kumpul untuk menunggu orang-orang yang bicara baru kita adu-adu pengetahuan kita. Seakan-akan kita yang melakukan itu ya, itu hari Sabat tadi ya. Ustaz bisa menerangkan sifat 20? Enggak, bukan bidang saya itu ya, Popok. Sifat 20 ada orang yang mengkaji itu. Masya Allah ya, menemukan sifat 20 sampai diurai. Intinya bisalah dipraktekkan dalam keseharian. Pak, Nur Muhammad beda sama Nabi Muhammad? Ya Pak, maaf bertanya. Ya bisa sama, bisa beda. Ya, kalau di wilayahnya kita sebut Nabi Muhammad, ya memang di situ wilayahnya Nur. Ya, tapi kalau kita sebut dia Ahmad, nah di situ wilayahnya Ruh. Kalau kita sebut Muhammad itu sebagai Ahmad bila mim, Ahmad tanpa mim, atau Ahad, nah itu rahasia. Ya, intinya dimengerti ini keadaannya. Di mana Nabi, di mana Nur, di mana Ruh, di mana rahasia, ya, di mana Muhammad bin Abdullah, ya, yang kita berikan salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu bukan Muhammad bin Abdullah ya, melainkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Muhammad bin Abdullah sendiri bersalawat kepada itu. Ya, itu harus dibedakan itu. Apa makna setengah hikmah adalah diam? Ya, ini kan kita belum mendapatkan hikmah, lalu kemudian kita diam, itu artinya kita mengundang kehadirannya Isa. Isa itu hikmah. Dari mana kata-kata ini? Setengah hikmah adalah diam. Tapi diam itu penting, saya tidak mau sebut dia setengah atau 90%. Tetapi diam kita itu mengundang kehadirannya Isa. Ya, tetapi yang kita diamkan itu ketika membaca Al-Qur'an. Ya, apabila dibacakan Al-Qur'an hendaklah kamu diam, dan ya, wa iza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diam. La'alakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Apa yang membacakan Al-Quran? Rasul yang ada pada dirimu. Bagaimana Rasul itu supaya bisa ada dalam diri, supaya bisa bangkit dalam diri? Ketika datangnya Al-Quran, beradalah dalam keadaan ummi. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan. Dialah yang membangkitkan Rasul dari kalangan yang ummi. Apakah ummi itu buta huruf? Kalau kita maknai buta huruf pakai bahasa Indonesia kewalahan, ya. Setingkat profesor pun bisa dibilang ummi ketika dia membaca Al-Quran dan dia tidak tahu. Itu ummi juga.
Meskipun pangkat pendidikannya profesor doktor. Itu bedanya. Kalau kita mau bawa ini kata ummi ke bahasa Indonesia, masa Muhammad itu buta huruf? Ya kita yang sebut buta huruf, Allah yang sebut dia ummi. Kenapa ummi? Ya, dibacakan Al-Quran karena dia tidak tahu membaca pada saat itu. Dibacakanlah oleh Jibril. Jibril membacakan Al-Quran kepada Muhammad, Jibril mengajari Muhammad. Nah, nanti setelah itu Muhammad menyampaikan kepada umat, maka Muhammad ditugaskan untuk membacakan Al-Quran. Kata membacakan bukan beliau menyebutkan bahasa Arabnya saja, tidak. Memaknai Al-Quran, itu namanya membacakan Al-Quran. Kalau hanya sekedar bahasa Arabnya saja, ya orang-orang Arab biar tidak dibacakan. Banyak sekali di antara mereka yang pintar membaca bahasa Arab, tidak perlu dibacakan. Ya, cukup disampaikan kepada mereka itu Al-Quran dalam bahasa Arab, biarkan mereka sendiri yang membacanya. Kalau bahasa Arabnya, tetapi kalau apa yang terkandung di dalam ayat Al-Quran itu, nah itulah tugas Nabi membacakan. Hasil Nabi membacakan Al-Quran dituangkan di dalam hadis, perkataannya, perbuatannya, persetujuan beliau atas perbuatan yang beliau tidak lakukan, nah, dituangkan ke situ. Ya, itulah hasil Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka. Nah, sekarang ketika kita di zaman sekarang disuruh membaca Al-Quran, ya kita sibuk mengurusi hurufnya, mengurusi penyebutan bahasa Arabnya, ya. Sampai waktu kita habis di situ, sementara Al-Quran sebagai petunjuk, nanti tua-tua sedikit baru diarahkan. harusnya dari sekarang kita diarahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Untuk bisa menjadi petunjuk, ya harus kita mengerti bahasanya. Maka kita kasih connect lah itu, hubungkanlah itu diri kita dengan Al-Quran melalui bahasa kita. Itu ya. Mau dapat Nur Muhammad sama Nur Allah, Ustaz. Ya, kita yang mengetahui ini dari mana Nur Muhammad, dari mana Nur Allah, coba ya. Coba sebetulnya sebetulnya ini apa ya? Sederhana ini kajian kita ini dengan membaca Al-Qur'an, ya. Mau di apa Nur Muhammad? Mau di apa Nur Allah? Dengan membaca Al-Quran, kita disuruh mempelajari tentang diri kita ini, penciptaan diri kita. Nah, setelah kita mempelajari, mengkaji diri kita sampai terlahir di sini, di muka bumi ini, kita temukan masalah apa? Masalah apa ini sebenarnya yang ada pada diri kita sampai kita disuruh sholat, disuruh kita puasa, disuruh kita bersedekah, ada apa? Kalau memang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, buat apa Allah ciptakan neraka? Cukuplah kita diberikan rahmatnya lalu dimasukkan kita ke surga karena pengasih dan penyayangnya. Kan ada itu pertanyaan ateis seperti itu, ateis. Ada orang bertanya begitu ya. Kalau Allah Maha Pengasih Penyayang, buat apa dia ciptakan neraka? Untuk apa dia ciptakan iblis? Katanya Allah itu tidak menciptakan iblis. Ada lagi Tuhan lain pencipta iblis ini kayaknya. Ada lagi Tuhan lain pencipta iblis, karena bukan Allah yang ciptakan iblis. Ada pencipta lain. Katanya iblis itu tidak diciptakan, dia merubah dirinya. Punya kemampuan yang lain ya, ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, sehingga iblis bisa merubah dirinya dari yang benar jadi salah. Panjang cerita. Sederhanakan kajian kita, belajarlah mengenali diri kita menurut petunjuk Al-Quran supaya kita tahu diri, kita kenali diri, kita tahu masalah kita di muka bumi ini, sehingga ketika diperintah untuk beribadah, yang kita lakukan itu tepat. Ya. Kan pertanyaannya, buat apa beribadah? Nah, semua ini pekerjaannya Tuhan. Semua Tuhan yang kerjakan. Ngapain kita beribadah? Kita sujud, Tuhan yang buat kita sujud. Kita takbir, Tuhan yang buat kita takbir. Mau apa kita dikira-kira? Duduk diam, santai. Itu karena pengetahuan dasarnya atau penciptaan awalnya belum dikenal. Jadi kajian di Mimha ini menyederhanakan pembahasan kita. Sederhanakan.
Cukup petunjuknya yang jelas saja. Banyak sekali kata-kata yang keluar dari beberapa orang di sekitar kita, mengeluarkan kata-kata canggih kedengarannya, sangat luar biasa dipahami, tetapi sebetulnya tidak memberi manfaat, bahkan tidak menolong kita. Kita berlindung dari itu. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Ya, untuk menyelesaikan masalahmu. Ya, masalahmu apa? Periksa penciptaanmu. Kenapa kita mesti turun ke dunia ini? Padahal diceritakan itu awalnya itu kamu tinggal di surga. Nabi Adam itu dan Hawa ditinggalkan di surga. Coba punya anak cucu di surga semua. Amanlah kita. Ngapain diturunkan ke sini? Gara-gara iblis. Ngapain diciptakan iblis? Gitu kan? Masya Allah. Jadi Pak Isal, ya, di kajian kita disederhanakan, bahas dulu tentang penciptaan diri manusia, lalu kemudian ya setelah ini muncul Nur Muhammad kah atau Nur Allah kah, kita akan tahu apa kegunaannya ini, mau diapa ini, apa-apa ini semua. Jadi ya untuk lebih memudahkan, ya bahas dari penciptaan diri. Di kajian Mimha ini sudah ada pembahasan sebelumnya tentang penciptaan diri. Di situ akan kita lihat masalah kita, ya. Nabi itu ada hadis yang sahih yang menyebut istilah bid'ah. Ya. Kita ini sangat mendengar kata bid'ah. Bid'ah. Ya. Semua yang bid'ah itu sesat. Semua yang sesat itu adalah neraka. Ya benar. Apa itu bid'ah? Perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Bukan hanya tidak dicontohkan, tidak bermanfaat untuk kita, tidak menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita. Makanya kalau dia tidak menyelesaikan masalah, berarti kitab dosa itu akan tetap tertulis sebagai kitab dosa. Begitu dibangkitkan, ya dibangkitkan dalam keadaan memiliki kitab dosa, pasti neraka. Itu rumus matematika, rumus benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ada Muhammadnya, jadi seakan-akan salawat berupa sosok. Ya, itulah saya katakan tadi, Pak siapa ini? Pak Wiwit, ya. Katakan dimulai dari pengenalan diri, ya, kita akan kenal yang mana Muhammad, yang mana yang disebutkan Isa sebagai Ahmad, ya, yang mana yang selalu disolawati oleh Muhammad bin Abdullah, itu Muhammad bin Abdullah bersalawat atas Muhammad. Apakah dia bersalawat atas dirinya? Ya, mudah-mudahan diberikan hidayah untuk jiwaku yang tertidur. Wah, Masya Allah. Jiwaku yang tertidur. Udah tahu ya jiwanya tertidur ya. Mahrudin. Ini Mahrudin ini Pak Jaman ya. Iblis mengikuti sunatullah. Ya, hukum sunatullah karena dia melewati penciptaan pada jalur nafsun wahidah dan ciptaan. Nah, di situ dia akan mengikuti hukum Allah. Semua dalam kendali Allah kalau di situ. Ya. Berbeda dengan yang jalur nafsun wahidah keluar aku. Nah, di situ kita diberikan, kalau istilah tetangga, diberikan free will. Kenapa? Karena kita bawa nama alif lam lam ha. Keluarlah kata-kata Allah, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai dia merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Berarti kita diberi kemampuan untuk melakukan perubahan, tetapi perubahan itu, kemampuan itu juga atas nama Allah. Alif lam lam ha tadi pada diri kita, atau pemberiannya juga. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya hanya minta. Minta saja, pasti akan diberi. Izal, Muhammad bin Abdullah personal dan Muhammad SAW jabatan. Ya, boleh.
Boleh kalau kita maknai seperti ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Benar, ya. Liak budun, mengabdi, itu bahasa yang benar ya. Mengabdi, memperhambakan diri, melaksanakan tugas-tugas Tuhan tanpa mengharapkan apapun. Yang namanya hamba, namanya abdi, ya. Syukur-syukurlah kita diberi makan, ya. Bahkan kita ini akan selalu dicambuknya, namanya abdi. Jadi kalau kita melaksanakan tugas sebagai hamba, maka ya pekerjaan Tuhan kita jangan dianggap sebagai pekerjaan kita. Itu bukan hamba itu, ya. Kalau kita sebagai hamba, ya Tuhan kita menyuruh untuk menjual sesuatu atas nama perusahaan, ya, sebagai karyawan ceritanya ini, kita disuruh menjual sesuatu atas nama perusahaan. Begitu kita menjual, ya kita pasang harga sendiri dengan anggapan bahwa ini adalah perusahaanku. Nah, pelanggaran. AZM, izin. Bagaimana dengan pernyataan ini? Hidup tapi tidak hidup, mati tapi tidak mati. Benar, ya. Itulah dalam kondisi kita pertama kali setelah ditiupkan ruh atau setelah kita menerima amanah, ya keadaannya begini, ya. Hidup tapi tidak hidup, mati tapi tidak mati. Itu benar. Kondisi kita dalam keadaan zalim dan bodoh, ya. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bangkai berjalan, nah, itu benar, ya. Jadi jasad kita dikiaskan sebagai kuburan, di dalamnya orang mati. Nah, pada kondisi itu dibahasakan jangan membaca Al-Quran di kuburan. Artinya jiwanya mati, ya jasadnya sebagai kuburan. Kenapa dilarang begitu? Ya, maksudnya adalah kalau baca Al-Quran dijiwai. Jangan jiwanya mati, dijiwai, dimaknai, dipahami, ditadabur. Bukan dibunyi-bunyikan saja. Kita sekarang ingin membunyikan terus. Membunyikan terus. Begitu orang Arab mendengar apa yang kita bunyikan dan pembunyiannya salah, sudah ditegurlah kita, salah baca. Karena mengukurnya dari bahasa Arab, tidak mengukurnya dari makna. Orang-orang yang beriman kepada kitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Itu surat kedua Al-Baqarah ayat 121. Baca, Pandi. Siap. Surat Al-Baqarah ayat 121. 121. Al-Baqarah 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, orang yang beriman kepada kitab adalah mereka yang membaca kitab yang seharusnya, sebagaimana mestinya. Nah, itu ada yang dilarikan penyebutan makhrajnya, tajwidnya, dan sebagainya tanpa berusaha mengetahui maknanya. Padahal seperti yang saya katakan tadi, yang disebut membaca itu artinya kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Itu membaca, bukan hanya membunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Janganlah, jangan begitulah, ya. Oke. Izin Bang M. Sagiman, silakan. Maaf, nama di mana letakkan di ruh apa jasad? Maaf, nama di mana letakkan di ruh apa jasad? Pemilik nama itu di wilayah rahasia. Ya, pemilik nama adalah di tempat tak terkatakan, bukan ruh, bukan jiwa, bukan jasad. Di atasnya lagi ruh. Ya, jadi masih ada di atas ruh ya, Irwans. Yaitu pada saat tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu.
Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Nah, itulah diri sang pemilik nama. Kalau kita dikasih nama, itu yang punya nama. Nah, lalu sesudah itu ada rohku. Sesudah itu ada jiwaku. Setelah itu ada jasadku. Jadi pemilik nama rahasia, tidak disebut sebagai sesuatu. Bukan Tuhan, bukan juga ciptaan. Tidak bisa disebut. Mau nanya untuk apa kita diciptakan begitu ya? Mau nanya untuk kita diciptakan untuk apa barangkali? Untuk apa diciptakan? Ya, liak budun, untuk mengabdi, melaksanakan tugas khalifah, pengabdian, ya. Dan itu yang melaksanakan tugas itu adalah jiwa. Makanya disebut digandengkan dengan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Ya, kita kan tidak berurusan dengan jin. Kita ini mengurus diri kita. Nah, disejajarkan dengan jin maksudnya yang disebutkan di situ sebagai pengabdi itu adalah jiwa. Nah, lalu diberikan jasad untuk fasilitas mengabdi, untuk alat-alat untuk mengabdi. Alat-alat ini hanya dipinjamkan. Namanya pinjaman, terikat oleh waktu, ada masa jatuh temponya, disebut sebagai ajal. Sebelum ajal itu tiba, sebelum masa pakainya tiba, gunakanlah pinjaman itu sebagaimana peruntukannya. Apa peruntukannya? Itu tadi untuk mengabdi, memperhambakan diri. Kalau kita gunakan pinjaman itu untuk memperhambakan diri kepada Tuhan, saat itulah kita dibahasakan, kita sudah mengembalikan pinjaman itu kepada pemiliknya. Kalau dikembalikan kepada pemiliknya, maka ketika jatuh tempo, pinjaman itu tidak lagi ditarik paksa. Melainkan peminjam tadi dijemput oleh malaikat dengan ucapan salam, assalamualaikum, keselamatan bagimu. Keselamatan itu artinya aman, sentosa, sejahtera, tidak sakit, ya, tidak sakit ketika dijemput, ketika dipisahkan antara pinjaman dengan dirimu itu tadi. Oke. Hakikat sholawat berarti menolong sang jiwa, ya, menolong sang jiwa. Ya, untuk menolong sang jiwa yang dilakukan, baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu juga salah satu bentuk sholawat. Ya. Jadi kalau ucapan ya tambah-tambahlah. Tambahlah dengan perbuatan, ya. Kirim 2 juta dulu. Tetap pantau pakai headset karena sambil masak, Masya Allah. Oh, ini ibu-ibu ya. Oh, Wiwit, ibu. Mantap, Daeng Aji. Makassar pasti. Kalau cuma bunyi kaset juga bisa, ya benar. Ya Pak Di, mengukurnya dengan makna, bukan dengan hurufnya. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran tidak langsung mencapai pada bacaan yang sebenarnya. Tidak langsung begitu. Ya. Harus, kalau sudah beriman itu, orang beriman membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya, itu maksudnya kita sudah masuk kepada ya wilayah mutasabihatnya, wilayah nurnya. Ya, wilayah nur. Nah, kalau sudah masuk ke wilayah ruh, ya mukmin. Innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin kalau disebutkan nama Allah, teringat kepada Allah, ya, tergerak qalbunya. Nah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan tanda-tanda Allah, bertambahlah imannya. Berarti yang meningkatkan cahaya iman dalam diri kita itu adalah membaca Al-Quran. Tapi itu tadi, membacanya bukan membaca hanya untuk menggerak-gerakkan lidah dan mulut, ya. Membaca itu mencari tahu apa isinya. Salam dari Makassar, Pak. Bapak dari Bone, Pak, ya. Yang dari Bone namanya Pak Andi Arman, itu aslinya Bone.
Ini orangnya ini, melarikan diri. Saya di Makassar ya, Bunda Wiwit. Saya panggil Mi Bunda ini karena ibu-ibu. Ada Bunda Oise, ada Bunda Nur Asia, ada Bunda Kaila, ada Bunda, ya bunda-bunda semua ya. Jadi jangan tersinggung. Terima kasih Bang atas pencerahannya, sama-sama Sagiman. Maaf, apa yang dimaksud dengan zikrul asror? Caranya bagaimana? Itu saya belum pernah sebut itu zikrul asror ya. Zikrul asror itu apa, Pandi? Apa zikrul asror? Anda paham. Oh, enggak paham juga. Enggak ada yang paham di sini. Bahasa ma'rifat itu bahasa tasawuf. Oh, bahasa tasawuf ya. Sudah kaji. Nah, kita bukan ahli tasawuf, bukan ahli marifat. Ya. Amin dental. Zikrul asror nanti saya cari tahu ya. Apa ini? Kalau zikrul asror, siapa tahu kawan-kawan ada yang tahu yang sering melakukan zikrul asror ini. Selamat pagi dari Pasidan. Apakah jin itu ada? Ada. Jadi ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk namanya jin. Malaikat itu cahayanya tegak lurus, jin itu cahayanya terbalik. Jin itu cahayanya menghadap kepada materi, sedangkan cahaya malaikat menghadap kepada Allah. Jadi malaikat patuh, jin membelok. Ya, itu makhluk. Nah, untuk bisa melihat jin, kita masuk ke wilayah jiwa. Untuk bisa melihat malaikat, kita masuk ke wilayah ruh. Ya, Muhammad melihat Jibril dalam wujudnya yang asli, itu setelah dia berada di Sidratil Muntaha, di wilayahnya ruh, alamnya ruh. Ketika masih berada di wilayah jiwa, ya Muhammad tidak melihat Jibril dalam wujudnya asli. Dia hanya keserupaan. Mungkin zikir rahasia. Kalau zikir rahasia berarti ya tidak terkatakan lagi, cukup di dalam hati, ya, menyadari bahwa ini adalah nama Allah, ya. Wa zakarasma rabbika, wa zakarasma rabbika, ingat nama Rabbmu. Pada saat kapan ingat nama Rabb? Ketika terjadi asma Allah. Ketika menolong, ketika mengatur, ketika memperbaiki, itu asma Allah. Ketika mencek. Ya, ingat nama Allah di situ, ya. Fasolla, maka solat. Ya. Kenapa diperintah solat? Ya, supaya nama Allah tadi tidak diakui sebagai nama kita. Nah, itulah solat yang daim, solat yang teguh, ya. Ketika terjadinya perbuatan itu dibutuhkan solat. Kapan tidak solat, maka sia-sialah amal perbuatan. Bukan mendirikan solatnya. Solatnya yang menjadikan amalmu itu sia-sia kalau tidak solat. Kalau terjadi amalan, terjadi perbuatan, lalu tidak solat, maka sia-sialah amalan. Kenapa? Karena amalan tadi kita anggap sebagai perbuatanmu. Itu pengingkaran kepada Tuhan. Terjadi kemungkaran, ingkar terhadap perjanjian awal. Bahwa kita adalah sebagai hamba, Allah sebagai Rob. Jin itu makhluk gaib, ya kan? Tidak gaib kalau kita masuk di wilayah jiwa, dia nyata. Kalau kita berada di jiwa, ya kita sebut gaib sekarang karena kita berada pada jasad, ya. Seperti malaikat. Apakah malaikat itu gaib? Ya tergantung. Kalau kita sekarang berada di sini, ya dia gaib. Kalau kita berada di wilayah jiwa, ya malaikat itu gaib. Tapi kalau kita berada di wilayah ruh, wah, malaikat juga nyata. Oke, karena dimensinya. Dan kita memiliki fasilitas untuk itu. Jangankan melihat jin, melihat malaikat, ya, mengatakan syahidnya di hadapan Rob juga bisa. Dengan catatan, ya rumusnya harus benar. Ya, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Jadi ke sana itu tidak ada segala sesuatu, harus dihabiskan itu sesuatu. Tetapi ingat pada diri manusia itu ada suatu masa ketika itu dia tidak disebut sesuatu. Nah, itu ada fasilitas. Itulah keunggulannya manusia, membawa semua nama Allah. Alif, lam, lam, ha. Kalau makhluk-makhluk yang lain tidak.
Ya, malaikat hanya lam alif. Jin lam alif juga tapi terbalik. Alam nyata ini binatang, tumbuhan, seluruh alam semesta, planet semua huruf H, ya. Huruf H-nya Tuhan. Nah, kepada manusia yang akan ditugaskan sebagai khalifah, dia membawa semuanya. Alif, lam, H. Itulah khalifah. Tetapi karena membawa nama ini, maka sebelum diciptakan, sebelum diturunkan ke dunia, ya berjanji dulu, jangan sampai besok-besok kamu yang mengaku Allah. Kau yang mengaku Allah. Dan faktanya memang banyak. Setelah memeriksa keberadaan dirinya, langsung dia kata, ternyata aku ini Allah. Wah, ternyata diriku adalah Allah. Wah, itu Fir'aun itu. Ya, Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Rabbmu yang paling tinggi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin yang mengadakan jalan apa ini ya? Jan, apa coba lihat Pandi? Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada kacamata. Sorry kawan-kawan. Itu dari manusia. Bukan. Oh, ini. Oh, jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah jin yang mengadakan Allah Subhanahu wa taala? Tabe, bukan ya. Itu Allah itu sudah ada sebelumnya. Dia simbolkan namanya Allah karena meliputi. Allah ini alif lam lam ha meliputi. Alif itu pemilik nama, lam itu wilayahnya ruh. Dari sini lam malaikat dicipta. Ya, dengan bergabungnya lam dengan alif tercipta malaikat. Nah, lalu kemudian lam berikutnya wilayahnya nur. Ya, dengan bergabungnya nur ini dengan alif maka terciptalah jin. Nah, turun ke bawah huruf H itu adalah ruang tak terbatas. Dengan bergabungnya dengan alif, H ini dengan alif, maka menjadi nyatalah apa-apa yang ada. Termasuk angin itu disebut dengan nyata, ya. Angin itu disebut dengan zahir. Wilayahnya zahir. Bisa dipahami ya? Itu berada pada wilayah hanya Allah. Oke. Jin yang mengadakan Allah. Jin itu dari manusia juga. Jin itu diri manusia juga ke makhluk lain. Bukan. Jin itu diri manusia juga ke makhluk lain. Bukan, ya, bukan. Jin ya jin. Manusia ya manusia. Ya, manusia membawa nama alif lam ha, sedangkan jin membawa nama alif lam mim yang alif lam mim. Lam alif yang terbalik, ya. Lam alif yang terbalik. Jin. Jadi tidak ada manusia yang jadi jin atau jin yang jadi manusia, itu tidak ada gitu ya. Apa yang dimaksud zikir tak berhuruf dan tidak bersuara? Itu tadi mungkin ya disebut zikir al-asrar. Ini tadi ya, dia teraplikasi di perbuatan, ya. Tidak perlu disebut. Dia teraplikasi di perbuatan. Ketika melakukan perbuatan baik, ya itu langsung didiamkan, langsung diam, ya, langsung sadar bahwa ini adalah perbuatannya Allah. Nah. Salam dari Timika, Papua, Masya Allah. Berada pada jiwa itu macam mana? Pening. Ya, kita berada pada jiwa karena sebelum kita masuk ke dalam jasad ini pernah berada di situ, ya. Sebelum ruh ditiupkan masuk ke dalam jasad kita, itu ruh, itu di dalamnya ada diri kita. Ruh itu ada di dalamnya aku. Yang tadi itu beralastu itu adalah aku. Ketika mengatakan bala syahidna dihijab oleh cahaya, itu namanya ruh. Jadi dalamnya ada aku. Nah, ruh ini ditiupkan masuk ke dalam jasad. Nah, sebelum masuk ke dalam jasad, disebutkan dulu penciptaan 7 lapis langit. Itu disebut dengan jiwa. Jiwa ini masuk ke dalam jasad. Jasad disebutkan dengan 7 lapis penciptaan bumi. Nah, jadi kalau kita kembali dari jasad ke jiwa, itu hal mudah bagi Allah. Kata Allah kepada Zakaria ketika dia diberi anak namanya Yahya. Itu sangat mudah. Kenapa? Karena sebelum itu pernah kamu berada pada suatu masa ketika itu tidak disebut sebagai sesuatu. Artinya Allah mengingatkan kepada Zakaria bahwa pada penciptaan awal kamu sudah lewati hal yang begini.
Maka untuk masuk ke dalam jiwa itu hal yang mudah. Tentu dengan persyaratan. Mudah tapi penuh persyaratan. Ya. Persyaratannya ketika Zakaria bekerja, ya dia harus lemah, tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Sehingga istrinya mandul. Istrinya mandul itu apa? Ya, ketika bekerja tidak pernah dapat pahala. Mandul. Tapi kalau bekerja hitung-hitung pahala itu tidak mandul namanya. Ya, jadi bekerja tak berdaya, ya, tidak punya nilai, barulah bisa masuk ke wilayah jiwa. Dari jasad masuk ke wilayah jiwa. Nah, nanti setelah masuk ke wilayah jiwa, baru kita tahu jasad kita ini fungsinya apa tadi. Yang tadi disebut sebagai lembah dosa karena melanggar, karena mendekati pohon, atau karena kita salah pilih, disuruh pilih amanah kita terima. Begitu masuk ke wilayah jiwa ini dari perjalanan kita itu tadi, barulah kita tahu bahwa ternyata ketika kita masuk ke dalam jasad pada penciptaan itu adalah karena perintah dari Allah. Oleh karena perintah dari Allah, untuk apa? Karena ingin memuliakan diri kita lebih daripada malaikat. Ya, jiwa itu alamnya jin, malaikat itu alamnya ruh. Orang yang melaksanakan perintah Allah menerima jasad lebih tinggi dibandingkan malaikat. Di mana lagi itu kalau lebih tinggi daripada malaikat? Nah, pada cerita Maryam, ya ini lebih apa lagi ya? Lebih tinggi lagi nilainya, pemahamannya. Kenapa kita menerima jasad? Karena dipaksa, karena keterpaksaan, karena ketidakberdayaan. Ya. Konsekuensinya adalah bahwa ya bersabarlah, tenanglah, karena Allah yang akan bekerja. Maka keluarlah kata-kata bahwa Allah mengutus putra tunggalnya di muka bumi sebagai penebus kitab dosa. Saya bahasakan begitu supaya kita paham. Kalau penebus dosa manusia, masih lagi berpikir dosa seperti apa, manusia bagaimana bisa berdosa, berpikir lagi sana. Kitab dosa, karena kita terima mana. Ya, tuliskan kitab dosa, tapi ya kata Allah, tenang saja. Nanti Allah yang bekerja untuk ya menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan cara apa? Mengirim putra tunggal. Itu disebut dengan memberi rahmat. Oke. Kalau cerita Maryam didapatkan pemahamannya setelah kita memasuki wilayah ruh atau berdimensi perjalanan ke timur, ya. Kalau tadi wilayah Yahya, kita berada pada wilayah jiwa, itu kita tahu bahwa menerima jasad adalah perintah. Tapi kalau kita masuk ke wilayah ruh, wilayah ketidakberdayaan, ya, wilayah mukmin, ya, barulah kita tahu bahwa menerima jasad itu adalah sebuah rencana, sebuah rancangan yang sangat matang dari Allah agar dia bisa berbuat sesuatu di muka bumi. Oke, jadi tidak pening kalau diikuti petunjuk dari Al-Quran. Ada caranya, ada tekniknya, ada rambu-rambunya ketika diperlihatkan jiwa, jangan sampai keliru, ya, ada aturannya. Catatannya bagaimana? Ya, mulailah dari penciptaan awal, ya. Jangan langsung tanya kiri kanan tentang tentang ruh, tentang malaikat, tentang jin. Coba periksa dulu keberadaan dirimu. Pasti terjawab semua, ya, dengan sangat mudah. Ya, bagaimana bisa tidak mengenal malaikat, jin, surga, neraka, apalagi